quiero. Halo guys, selamat datang di channel Misteri. Nah, bagi kalian yang baru aja bergabung atau berkunjung ke channel Misteri, di sini kita akan membahas dan mengulas alur cerita film yang pastinya menarik untuk ditonton. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Film Incantation ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata di Taiwan yang melibatkan keluarga pemuja kultus atau sekte sesat. Oke guys, kita langsung ke ceritanya. Seorang wanita bernama Ronan menceritakan film tersebut, memohon penonton untuk menghafal lencana dan mantra. Untuk mengirim berkah dan mengangkat kutukan dari putrinya yang berusia 6 tahun, Dodo, lambang dan mantra sering diselingi sepanjang film untuk mendorong penonton untuk berdoa bersama. Peristiwa film ditampilkan sebagai rekaman yang ditemukan secara non-linear. Enam tahun sebelumnya, Ronan merupakan pacar Dom, dan sepupu Dom, Yuan melanggar tabu agama saat mendokumentasikan ritual untuk saluran internet mereka. Mereka pergi ke desa terpencil Klamchen, kerabat Dom dan Yuan. Yang mempraktekkan agama esoteris Yuan yang memuja dewa yang disebut Ibu Buddha. Klan meminta ketiganya untuk menyerahkan nama mereka dengan mantra kepada Ibu Buddha. Seorang tetua klan memberitahu Ronan bahwa setelah putrinya lahir, dia juga harus melakukan hal yang sama. Ronan pun terkejut karena dia tidak menyadari bahwa ia sedang hamil. Malam itu, mereka memata-matai klan yang melakukan ritual, di mana seorang gadis muda tampaknya bersedia untuk berkorban. Gadis yang tidak sadarkan diri, yang tubuhnya ditutupi rune, ditinggalkan di depan sebuah terowongan yang ingin dimasuki oleh mereka. Tetapi klan itu mengatakan itu dilarang. Ronan pun menunggu bersama gadis itu sementara Dom dan Yuan memasuki terowongan setelah menghancurkan barikadenya. Yuan kemudian muncul dengan berteriak histeris. Sementara tubuh Dom yang tak bernyawa kemudian terlihat dibawa oleh penduduk desa dari terowongan. Rekaman dari dalam terowongan telah rusak dan tidak dapat diputar. Setelah Dodo lahir, Ronan meninggalkannya di panti asuhan dan mencari bantuan psikiater. Saat ini, Ronan telah pulih dan membawa putrinya untuk tinggal bersamanya. Rumah mereka segera dipenuhi oleh aktivitas yang tidak dapat dijelaskan dan Dodo pun terganggu oleh kehadiran bayangan. Dodo secara bertahap melemahkan dan kesehatan mental Ronan menurun.
Ketika pekerja sosial datang untuk membawa Dodo pergi, dia dan Ronan melarikan diri dengan bantuan Ming, manajer simpatik dari panti asuhan. Mereka membawa Dodo ke kuil, di mana seorang pendeta dan istrinya setuju untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka melarangnya makan selama 7 hari ke depan, tetapi ketika kondisinya memburuk dan tanda muncul di sekujur tubuhnya, Ronan memberinya makan. Pendeta dan istrinya dibunuh dengan kejam, dan Ronan membawa Dodo ke rumah sakit. Sementara itu, Ming pergi ke Yunnan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang agama klan Chen dan memulihkan rekaman terowongan yang rusak. Karena kesehatannya menurun dengan cepat dari menonton bagian rekaman yang tidak rusak, dia memutuskan untuk tidak mengirim rekaman terowongan ke Ronan. Namun, dia kemudian menjadi kerasukan dan mengirimkan salinan rekaman terowongan ke Ronan sebelum bunuh diri dengan menghancurkan kepalanya sendiri berulang kali di depan kamera. Dalam rekaman itu, terlihat bahwa Dong dan Yuan mencapai altar Bunda-Buddha, yang wajahnya ditutupi kerudung. Saat mencoba membuka cadar, Dong kesurupan dan meninggal setelah kepalanya terbentur. Rekaman itu juga mengungkapkan bahwa Yuan menjadi kerasukan sebelum dibunuh dengan kejam di desa oleh pasukan tak terlihat. Ronan mengaku bahwa dia telah berbohong kepada penonton selama ini. Terungkap bahwa seorang pendeta di Yunnan telah menjelaskan kepada Ronan bahwa Ibu Buddha adalah entitas jahat, dan jika sudah menyerahkan namanya dengan mantra, itu berarti ia setuju untuk membawa kutukan. Ketika lebih banyak orang melantunkannya, kutukan itu menyebar dan beban mereka yang menanggungnya menjadi lebih ringan. Wajah Ibu Buddha harus ditutup karena itu adalah sumber kutukan. Ronan, yang sekarang tertutup rune, kembali ke altar di dalam terowongan dan menanyakan nama mereka kepada penonton sebelum memperlihatkan wajah Ibu Buddha di depan kamera. Dia kemudian dirasuki dan menghancurkan kepalanya sendiri di altar. Film diakhiri pun dengan cuplikan Dodo yang sehat dan bahagia, menyiratkan bahwa beban kutukannya telah dibagikan kepada semua orang yang menonton film tersebut. Subscribe, like, komen dan share ya guys biar semangat bikin video berikutnya. Thanks for watching.